Bapak Ibu dan seluruh jemaat GPDI Kadosi yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua berada di dalam keadaan yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Kembali lagi hari ini kita akan mengikuti ibadah online untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum memulai ibadah, saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri untuk membaca dan mendeklarasikan Mazmur 91. Mari kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, amin, amin. Sebelum memulai ibadah, mari sama-sama kita satukan hati untuk berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami hingga hari ini. Kami bersyukur Bapa untuk setiap keadaan yang ada Tuhan, kami masih dapat beribadah kepada Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin memulai ibadah, biarlah Tuhan Engkau berkati setiap hati kami, biarlah kami juga dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan segenap hati. Terima kasih Bapa, ini yang menjadi doa dan seruan kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah datang, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan.
berbunyi, sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari penjuru bumi. Terdengar suara Kristus, terdengar suara Kristus. Majulah, bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu. Minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya membangkitkan, kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya atas kita membangkitkan. Haleluya. Yes, amen. Sebab Tuhan sediakan kuasanya bagi kita, mari kita terima kuasa daripada Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Ku kami bawa di setiap langkah, dimanapun
firman Tuhan terjadi, Di situ pasti mujizatmu terjadi. Oh, di situ pasti mujizatmu terjadi. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa. Dia kuatkan hati dan tangan kita, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Hey, ku akan tinggikan panci bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Ku mau di sana, waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa. Dia kuatkan hati dan tangan kita, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Hey, ku akan tinggikan panci bagi Tuhanku. Tuhan siapkan hati Tuhan. kuatkan aku. Mari kita berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Ku mau di sana, waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Kami mau di sana bersamamu Tuhan. Ku mau di sana, waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Ku mau di sana, waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Kami mau di sana. Ku mau di sana. Kami mau di sana bersama. Ku mau di sana. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita mempersiapkan bejana hati kita untuk menerima benih firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Tetapi sebelum itu, mari kita akan kembali menyembah Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu,
Tuhan kami naikkan setiap ucapan syukur kami. Dan hari ini Tuhan kami mau mendengar setiap isi hati-Mu. Kami mau mendengar apa yang Kau mau Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami lewat hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar setiap isi hati-Mu boleh disampaikan dengan utuh. Dan urapi kami juga yang mendengarkan. Berikan kami tanah hati yang subur, biar setiap benih kebenaran firman itu tertanam, berakar kuat, bertumbuh lebat, dan berbuah-buah, dan buahnya tetap. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan satu ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Selamat pagi. Selamat memperingati peristiwa kenaikan Tuhan ke surga. Kenaikan Tuhan itu membawa suatu kemenangan yang besar. Judul untuk menyambut peristiwa bersejarah kenaikan Tuhan ke surga yang diadakan pada hari ini, kita akan melihat dari firman Allah. Satu tema yang akan kita pakai, satu tema ini yaitu kemenangan di balik penderitaan. Dan ini menarik. Orang senang, mau dan rela menang. Tapi untuk membayar harga satu perjuangan, satu pergumulan, bahkan mungkin pahit untuk tubuh jasmani, penderitaan, itu banyak orang mengelak. Sedapat mungkin mereka akan menghindari. Ya. Tetapi Alkitab katakan tidak ada mahkota tanpa salib. Jadi kalau kita ingin memperoleh mahkota, salib pasti kita temui dalam perjalanan hidup. Nah, kita baca apa yang katakan oleh Rasul Paulus kepada sidang di Filipi dalam Filipi 1 ayat yang ke-29 sebagai ayat pokok. Tertulis demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Puji Tuhan. Jadi Paulus memberitahukan bahwa satu yang Tuhan berikan kepada kita, karunia Tuhan itu bukan saja dalam arti kata yang senang, yang enak untuk tubuh jasmani, yang menggembirakan dan menimbulkan kesukaan. Tapi salah satu karunia yang sering manusia tidak mau menerima dengan lapang dada, yaitu karunia dalam penderitaan. Ya, dikatakan di sini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Jadi penting kita tahu hal ini. Nah, ini menarik sekali yang Tuhan katakan, supaya kita sadar bahwa penderitaan itu membawa suatu kemenangan. Itu sebabnya judul dari kebenaran firman Tuhan ini adalah kemenangan di balik penderitaan. Supaya kita sadar bahwa untuk kita menang, penderitaan yang akan kita temui. Seseorang pula dalam studi pendidikannya, kalau dia ingin sukses, dia berhasil dengan angka, nilai cum laude mungkin, maka ada satu perjuangan. Dia harus belajar betul, serius, bahkan sungguh-sungguh. Kalau perlu mengurangi jam istirahat untuk belajar, ya, mengurangi jam-jam aktivitas di luar untuk belajar. Nah, demikian pula yang Allah tunjukkan kepada kita. Dan untuk itu kita lihat apa yang Alkitab katakan di sini. Ya, Alkitab katakan bahwa karunia Tuhan itu bukan saja untuk percaya. Tapi kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya boleh menderita
kita boleh pikul salib. Mungkin juga satu perkara yang tidak diharapkan, yang tidak diinginkan. Tapi Tuhan izinkan kita temui, kita hadapi dan liwati dalam perjalanan hidup ini. Ketahuilah, di situ ada kemenangan, ada kesukaan, ada penyertaan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita jadi bulan-bulanan dalam penderitaan. Bahkan Paulus juga katakan kepada sidang di Korintus bahwa Tuhan tidak akan mencobai lebih dari kekuatan, dari kemampuan kita. Dan Tuhan mengenal itu. Karena itulah di tengah penderitaan pun Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Alkitab katakan, aku beserta kamu. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahannya. Jadi dalam penderitaan pun Tuhan juga turut ambil bagian. Apa buktinya? Tuhan sudah pikul penderitaan kita. Dia sudah liwati, dia sudah tanggung, bahkan dia sudah jalani waktu disalib. Nah, itu satu bukti nyata jelas bahwa Tuhan sudah menebus, membayar supaya kita selamat. Ini adalah kemurahan Tuhan dan kita hanya mengikuti istilahnya jejak langkah apa yang Tuhan sudah kerjakan dan lakukan untuk kita semuanya. Dalam Kolose dikatakan di sana, ya, tetapkanlah pikiranmu kepada perkara yang di atas. Untuk menetapkan, untuk ambil satu keputusan serta langkah berjalan dalam satu rencana, itu perlu tekad, perlu kerjasama yang baik, ya, untuk ambil keputusan. Roh sudah menang. Alkitab katakan roh kita itu ditebus, roh kita sudah tunduk kepada kebenaran Allah. Tapi antara jiwa dan tubuh ini salah satu harus dibawa masuk dalam satu perkara kemenangan. Ya, kalau roh dan jiwa ini sepakat sehati, satu kehendak, satu kerinduan, maka tubuh itu akan mengekor saja, akan mengikuti, akan tunduk dan dia akan melakukan. Karena roh dan jiwa. Tubuh itu hanya lapisan yang di luar, tapi tubuh juga punya peranan, ya. Dan untuk menang, roh dan jiwa ini perlu kerjasama. Roh kita sudah diselamatkan dulu. Seberapa banyak orang yang percaya kepadanya, kita sudah dipindahkan. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 24 dikatakan di sana, kamu sudah berpindah daripada mati kepada hidup, daripada jalan neraka. Ya, kita sudah bawa ke sorga dan itu roh kita merasakan kesukaan, kemenangan. Tapi tubuh dan jiwa ini perlu dibawa tunduk juga. Nah, salah satunya perlu dua sepakat. Itu sebabnya dikatakan di sini tekad untuk ambil keputusan antara lain yaitu hal-hal yang merugikan kita, tadinya kejahatan, itu harus ditanggalkan. Dan tubuh cenderung untuk perkara yang negatif. Dan biasanya karena hidup ini sudah dibawa takluk dosa, maka jiwa dan tubuh ini lebih cenderung dengan yang negatif, yang jahat, dan yang bertentangan dengan firman Allah. Tapi kita lihat di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa yang dapat menolong kita adalah keputusan itu. Nah, keputusan untuk menyatu, ambil bagian supaya kita menang. Kemenangan itu jadi bagian kita, saudara-saudara. Maka ada kerjasama antara jiwa dan roh. Dan sebagaimana yang dialami oleh Daniel. Dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan, Daniel berketetapan, dan untuk menetapkan ini supaya dia ambil satu keputusan,
jiwanya harus sepakat dengan yaitu roh Allah, roh tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Nah, setelah dihadapkan untuk memilih, ini memerlukan satu keputusan dan antara yang positif dan negatif. Dan Daniel pasal 3 juga ayat yang ke-16 sampai 18 kita melihat di sana bagaimana suatu tekad ketetapan dalam diri orang benar, yaitu dalam Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ketetapan, punya satu pendirian, satu keputusan, satu ketegasan. Sekalipun mungkin Tuhan tidak tolong katanya, dia tidak akan menyembah patung itu. Dan itu satu tekad yang diawali dari dalam sepakat roh dan jiwa. Dan kita lihat Alkitab juga akan bawa kita masuk dalam satu kemenangan. Kelihatannya pahit, kelihatannya mengerikan, kelihatannya tidak menyenangkan. Kenapa? Di depannya ada api, di depannya ada konsekuensi, resiko, akibat dari keputusan itu. Tapi karena sudah sepakat untuk perkara yang positif, kita lihat ketakutan itu diliwati, dihadapi dengan tegas. Dia tahu resikonya, dia tahu konsekuensi akibatnya, tapi dia tidak takut karena dia tahu Tuhan pasti tolong. Nah, ini membutuhkan satu keputusan. Dan puji bagi nama Tuhan, sebagai Daniel sudah berkeputusan untuk berketetapan tidak ingin mencemari hubungannya dengan Tuhan. Bahkan Sadrah, Mesah, dan Abednego, 3 orang ini juga punya satu tekad keputusan untuk juga tidak mau menyembah. Maka dia lihat hasil pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan liwati itu, yang bahkan kita lihat singa itu sudah dipersiapkan beberapa hari tidak diberi makan. Dengan kata lain memang sudah dipersiapkan supaya begitu masuk diremat, ya, kemudian dicakar dan sebagainya, seketika kemudian lenyap. Itu rencana mereka. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Di balik kesukaran ada jalan keluarnya. Dan ternyata singa itu bukan lagi perkara yang menakutkan dan mengerikan. Ya, kalau orang dengar takut, apalagi sudah dipersiapkan tidak diberi makan. Ya. Dan kalau kita lihat Daniel boleh punya ketetapan, dia tidak takut. Bahkan singa itu tadi yang tadinya lawan menjadi kawan. Dia tidak melukai Daniel, dia tidak menyakiti Daniel, bahkan tidak mengancam kehidupan Daniel. Seperti begitu Daniel masuk, tidak ada selera, nggak tertarik, nggak terpikat untuk aroma tubuh daripada Daniel. Ini terjadi karena kuasa Tuhan. Dan tekad ini perlu ada. Sebab di balik penderitaan itu tadi ada kemenangan. Dan Tuhan mengasihi kita semuanya. Dalam firman Tuhan ada banyak contoh dan jalan kalau kita mau. Yesus juga sudah mati, ambil bagian berkorban. Dia sudah tinggalkan sorga yang mulia, masuk ke dalam dunia, mencari kita yang tersesat. Dalam hidupnya tentu banyak salib, tekanan, bahkan dia tidak, orang-orang tidak kemudian meresponi dengan antusias. Pada waktu ada penderitaan, orang-orang yang dahulu sempat ditolong, sempat diberi makan, sempat disembuhkan, sempat melihat kebesaran dan kasih Allah. Tapi begitu salib, ancaman teror mungkin, kecaman, ya, mungkin juga ketakutan itu menjadi intimidasi.
dari sekian banyak orang waktu itu membuat keputusan mereka jadi lemah. Niat mereka iring Tuhan itu jadi tawar dan takut. Sehingga dari tadinya dia antusias mengabarkan, mensyukuri kebaikan kemurahan Tuhan. Kemudian karena teror, ancaman, sikon yang tidak mendukung, berbalik. Kemudian mereka memusuhi Tuhan. Dan itu memang salah satu taktik. Itu salah satu siasat daripada dosa. Iblis untuk membawa manusia jauh dari Tuhan. Tetapi ketahuilah bahwa iblis itu sudah ditaklukkan di bawah kaki daripada Tuhan. Ya, Alkitab katakan, saudara-saudara, begitu dia berkata, sudah genap waktu disalib, maka kegenapan firman Allah yang dikatakan oleh kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, bahwa turunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular itu jadi kenyataan. Ular sudah diinjak kepalanya. Kekuatannya sudah tidak lagi menemui ketakutan. Tapi yang masih membelit, yang mengikat, yang mengancam itu ekornya. Ingin membelit, ingin banyak mencengkeram, ingin banyak menangkap bangsa-bangsa, penduduk di dunia ini. Ingin dibelit semuanya. Tetapi ketahuilah, tugas dari Bapak Ibu Saudara dan saya dengan Injil ini, dengan kasih kemurahan Tuhan ini, dengan satu penyertaan Tuhan itu, supaya kita boleh memberitakan kemurahan Allah yang kita alami, perkara indah itu, supaya setiap orang yang sudah kena lilitan ekor ular itu kita boleh keluarkan, kita boleh singkirkan, kita bawa kepada Tuhan, kita pertemukan dengan Tuhan, kita perkenalkan kepada Tuhan. Sehingga kalau tadinya dia terancam dengan kematian, tapi dengan tindakan Bapak Ibu Saudara dan saya memperkenalkan, mempertemukan, memperhadapkan orang ini, dituntun untuk kenal kasih anugerah, kemurahan dan kebaikan Tuhan. Berarti kita sudah turut andil bagi keselamatannya. Dan itu rencana Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan Tuhan mengasihi kita. Lebih lanjut dikatakan bahwa penderitaan banyak, ya, kita mempunyai satu cara untuk mengatasi, ya, menentukan itu keputusan diri kita sendiri, ya. Kita tetap mau berpegang kepada kebenaran Tuhan atau tidak, setia dalam kepahitan. Ya, jadi sekalipun mungkin kelihatannya seperti tadi keputusan yang diambil oleh Sadrak, Mesak dan Abednego, sekalipun Tuhan tidak menolong aku tidak akan menyembah patung itu. Jadi itu satu tekad setia dalam kepahitan tadi. Dan itu membutuhkan satu niat. Dan banyak contoh dari firman Allah, dalam kepahitan Tuhan tidak biarkan, Tuhan tidak tinggalkan. Kita dapat lihat contoh daripada Ayub, pahit hidup, menemui berbagai kesukaran, masalah, ya, silih berganti, kelihatannya kalau itu suatu grafik kehidupan itu merosot turun drastis. Sampai teman-temannya, kamu itu tentu punya berbuat satu hal yang jahat di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan izinkan kamu menemui kehidupan yang kemudian merosot begitu rupa. Pertama, yang kerugian yang dialami adalah anak-anaknya mati sekejap. Kita boleh bayangkan, saudara, kalau ada satu peti mati saja di antara satu keluarga yang meninggal,
Itu kesedihan luar biasa. Merasa kehilangan, merasa kesepian. Ya. Tapi kalau waktu anak-anak daripada Ayub, 10 peti dalam satu keluarga, kita boleh bayangkan betapa ngeri, berapa terasa sepinya, rasa berkurangnya, yaitu kehilangan itu. Tetapi Ayub tidak menyangkal Tuhan. Karena satu tangisan orang saja, saudara, itu membuat satu kepanikan dalam satu keluarga. Apalagi 10 orang dalam sekejap. Dan kita lihat hampir di tiap negara, di tiap bangsa, karena COVID-19 ini, sudah lebih kurang 215 negara sempat dalam keluarga setiap negara itu ada yang mengalami satu peristiwa yang namanya kematian, perpisahan itu. Dan saudara boleh bayangkan betapa banyaknya tangisan. Apalagi kalau tangisan-tangisan yang terjadi dengan tidak boleh dihadiri keluarganya oleh orang-orang terdekatnya, hanya sebagian saja. Sebagian besar mungkin kerabat, sobat, orang-orang yang tertarik, saudara-saudara, itu tidak diizinkan berkerumun sekeliling. Itu karena COVID-19. Tetapi kita lihat peristiwa yang lain dari mereka. Tetapi Tuhan tidak biarkan. Ya, Tuhan tidak tinggalkan begitu saja. Dan kita lihat bukan hanya kehilangan anaknya, harta bendanya habis. Banyak orang mencari harta benda dengan satu maksud dan niat bahwa untuk menyambung hari depannya, sandaran bagi hari depannya, satu peluang untuk yaitu waktu-waktu mendatang. Tapi ternyata itu lenyap juga. Berita-berita yang datang silih berganti, ternak dulu yang datang, ternak si A, ya lembu ini, onta ini, kemudian domba ini, saudara, yang peternak-peternaknya ini laporan, memberitahukan kepada Ayub. Saudara boleh bayangkan betapa banyaknya kerugian finansial ya yang dihadapi. Bukan hanya mungkin saudara-saudara puluhan ribu, tapi ratusan juta. Kalau itu boleh diuangkan sekarang, ratusan juta. Dalam sekejap kerugian besar. Tetapi itu tidak membuat hati daripada Ayub tawar. Bahkan dia mempunyai satu pendirian begini. Ayub 23 ayat yang ke-10. Jikalau aku yaitu diuji, aku akan keluar seperti emas lewat peleburan. Dia punya, saya tahu dia emas itu untuk mengetahui asli atau tidak, banyak campurannya atau tidak, itu akan lewati perapian, dan perapian itu akan memisahkan antara emas dan campurannya. Keasliannya berapa besar, berapa banyak itu akan ketahuan semua. Tetapi kita lihat di sini Ayub, dia sudah punya tekad. Apapun yang terjadi, sampai istrinya minta, dah hujat Tuhanmu dan tinggalkan. Dia tidak mau. Bahkan dia berkata, perkataanmu itu jahat. Ya saudara, tetapi Ayub tidak juga menyangkal Tuhan. Sampai yang terakhir tubuhnya kena. Mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki menderita. Kalau itu mungkin terjadi dalam masa-masa sekarang, orang tentu sudah tawar hati dan kecewa sekali dengan Tuhan. Ya, mungkin dia sudah mulai seperti
pengaruh daripada istri Ayub, dia akan menghujat, dia akan lari, dia tinggalkan Tuhan, dia akan murtad. Tapi tidak demikian dengan Ayub. Dan di sana kita lihat bahwa Tuhan itu konsekuen dengan janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji di tengah kesukaran. Ya, dia tetap apapun yang sempat dihadapi dan diliwati, dia mampu untuk berbuat perkara-perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan kita lihat lebih lanjut apa yang Alkitab katakan. Ada hal yang perlu kita ketahui bahwa selain keputusan itu untuk kita ambil di dalam hidup ini, yaitu tekad meliwati penderitaan itu, maka ada hal yang lain yang Allah juga beritahukan kepada kita, yaitu salah satu umatnya juga diminta untuk menjauhi yang cemar. Banyak peristiwa kecemaran di akhir zaman ini yang akan menimpa keluarga-keluarga. Ya, kita baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8. 1 Tesalonika 4 saya bacakan. Ayat 7 dan 8. Allah memanggil kita. Jadi Tuhan punya rencana memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. 8. Karena itu siapa yang menolak ini, artinya dia tidak mau berada dalam perkara kekudusan Allah, dia lebih senang hidup dalam kecemaran, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Kekudusan, ya, itu ada kerinduan Tuhan. Kalau orang mau dibawa masuk dalam kekudusan, dia menolak. Dia lebih suka, dia lebih senang, dia lebih tertarik dengan yang cemar. Berarti dia menolak Tuhan. Jelas kata kitab 1 Tesalonika ini, bahwa Tuhan memanggil kita untuk melakukan yang kudus. Dan Alkitab akan tunjukkan kepada kita bahwa manusia, kecemaran-kecemaran itu sudah terjadi sejak zaman manusia pertama. Turunan manusia pertama, cemar itu sudah mulai turun terus. Ada, mengotori, menodai, bahkan mencemari dari setiap keluarga dan rumah tangga. Kita lihat pertama setelah, yaitu peristiwa manusia jatuh dalam dosa. Kitab Kejadian ada menulis kecemaran pertama yang ada adalah di dalam turunan daripada anak-anak Kain. Di sana ada namanya Ada dan Sila. Itulah manusia pertama yang beristrikan lebih dari satu. Cemar. Ya, Tuhan menetapkan manusia tidak boleh bercerai. Itu mulai adanya, yaitu kawin, pernikahan lebih dari satu. Ya. Dan selanjutnya kita lihat terjadi terus sampai zaman akhir ini. Dan zaman daripada orang Israel di tanah Mesir, Alkitab katakan dengan jelas bahwa cemaran itu ada juga di dalam istana Raja Firaun. Digambarkan dengan apa? Kecemaran itu digambarkan dengan, yaitu kata. Dalam 10 hukum yang sempat tulah yang jatuh di negeri Mesir, salah satunya roh cemar itu datang dalam bentuk kata. Dan Alkitab katakan kata itu memasuki segala lapisan tempat
Di mana-mana kelihatan kata. Mengotori tempat tidur, menajisi tempat tidur, bahkan menajisi apa? Alkitab katakan dengan jelas, menajisi, mencemari dapur. Bukankah banyak juga karena alasan ekonomi, alasan kebutuhan tuntutan hidup, sampai orang rela melakukan hal yang cemar karena kebutuhan hidup, karena finansial. Sehingga kita lihat ini mulai mencemari sampai untuk kebutuhan perut, kebutuhan dapur itu sudah mulai dicemari. Ya, makanannya, alat-alatnya sudah diinjak-injak oleh yang namanya kata. Dan ini fakta, dan itu terjadi zaman sekarang. Banyak rumah-rumah ya yang dipakai hotel-hotel untuk juga tempat-tempat pelampiasan hawa nafsu. Dan ini fakta banyak terjadi. Cepat terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Bukan hanya orang-orang sederhana, para rakyat jelata, mulai dari pemulung sampai tingkat raja. Kalau namanya cemar, semua sudah mengotori, menodai, masuk ke lapisan masyarakat. Dan ini kita tidak bisa mengelak fakta. Ya, karena itulah Alkitab memberitahukan, jangan kita sampai didapati cemar. Tuhan ingin menolong kita. Kalau untuk kebutuhan hidup saja, Tuhan kuasa, Tuhan mampu membela. Tetapi biar kita sadar, kalau kita anggap itu perkara kecil, itu nanti akan berdampak besar. Dengan jelas Alkitab katakan tadi. Kita baca lagi 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa? Artinya orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, diminta dan diharapkan oleh Tuhan. Ya. Karena itu siapa yang menolak Allah, ya, menolak ini artinya menolak ketentuan ini, menolak hukum kebenaran firman Allah ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kami. Dan Tuhan ingin menolong kita sampai perkara-perkara jasmani pun Dia mampu. Dalam keadaan kolab waktu-waktu ini banyak terjadi PHK di berbagai lapisan pekerjaan, lapangan kerja, konsekuensi ekonomi yang makin merosot, dunia perbankan juga kena, dunia kerja, dunia kesehatan, dunia perekonomian, hampir segala lapisan, sampai perdagangan dan sebagainya, semua kena dampak, yaitu apa? Yang namanya COVID-19. Sehingga dari berbagai arah, kalau kita lihat ini, rasanya akan membuat makin merosot, makin turun, makin tidak berdaya. Tapi Tuhan kita mampu mengatasi. Waktu Elia, zaman raja-raja, dia dipelihara awalnya dengan burung gagak. Kemudian dia dibawa di tepi sungai Kerit air. Jadi untuk makan minum dia dipelihara. Itu satu zona nyaman. Karena dia tiap hari tanpa berbuat apa-apa dikirim. Diutus burung gagak tiap hari. Kalau dia haus sungai itu sering mengalir air. Dan Tuhan bawa dia keluar dari zona nyaman. Dan Tuhan pertemukan dia dengan janda di Sarfat. Bukan janda kaya. Bukan janda dengan kelimpahan harta benda. Tapi janda sederhana yang miskin. Tuhan bawa dia, Tuhan pertemukan dengan seorang sederhana.
Tapi ternyata Tuhan kuasa menghidupkan. Dan di sini menunjukkan kebesaran Tuhan ditunjukkan. Bahwa di tengah kesulitan pun air sudah habis, kehidupan sudah tidak memungkinkan. Bahkan janda di Sarfat ini berkata, hanya untuk sekali makan ini kemudian aku dan anakku akan mati. Tapi Elia katakan, jangan takut, masaklah, perbuatlah, kemudian nanti berikan kepadaku juga baru kamu. Dengan kata lain mungkin 100 roti 1 ketul. Karena Alkitab menyebutkan hanya tinggal tepung 1 genggam dan minyak sedikit. Mungkin hanya untuk sekali makan, saudara boleh bayangkan. Tapi dia rela, dia mau berbagi separuh untuk Nabi Elia. Dan yang separuh itu masih dimakan, dinikmati oleh janda itu dan anaknya. Jadi dengan kata lain dia hanya makan 1/4, anaknya 1/4. Tapi Tuhan konsekuen. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dan ternyata dia katakan, tuang masak untuk aku dulu, kata daripada Elia. Alkitab katakan maka tepung dan minyak itu tidak akan habis. Dan betul setelah dipakai, dituangkan, masih tetap ada, masih tetap mengalir. Tepung juga demikian, setelah dipakai masih tetap ada, masih tetap ada, terus mengalir, terus bertambah, terus yaitu tumbuh. Dan kita lihat di sini menunjukkan bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata sekali. Dan dia tidak sampai mati. Dan anak kita katakan itu bukan untuk menyambung hidup 1-2 hari, bukan untuk menyambung 1-2 minggu, tapi Alkitab katakan sampai selesainya kekeringan itu. Jadi dengan kata lain Tuhan pelihara dari waktu ke waktu sampai selesainya. Dan kita lihat dia tidak jadi mati. Dia tidak lagi mengalami kematian seperti yang tadi disangkanya. Tapi ternyata di balik itu ada kemenangan. Ada suatu hasil, ada suatu kenyataan pemeliharaan Tuhan. Nah, Tuhan juga ingin menunjukkan kepada kita bahwa di balik peristiwa yang kelihatannya tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kelihatannya berat, yang kelihatannya sukar. Kalau orang mungkin mempunyai pandangan yang negatif, pandangan yang salah, maka orang akan menilai, wah Elia itu tamak, masa diminta dulu, kok tidak ada tenggang rasa dan sebagainya. Bukan demikian, tetapi disitulah dia dilatih untuk belajar memprioritaskan Tuhan dulu. Persembahkan kepada Tuhan dulu. Dan Tuhan selanjutnya tidak akan membiarkan. Sebab kalau dia mengikut sertakan, mempercayakan, menyerahkan kepada Tuhan dahulu, berkat Allah turun. Dan orang yang memberi pinjaman kepada Tuhan, memiutangi Tuhan, itu Tuhan akan balas dengan lipat kali ganda, kata Amsal. Dan di sanalah kita lihat, betul dia tidak sampai mengalami hal yang tidak diharapkan. Selanjutnya kita lihat lagi yang kedua, yaitu menjauh yang namanya, kalau tadi menjauh yang cemas, yang kedua kita diminta oleh Tuhan untuk menjauhi kejahatan. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 dan 11. 1 Petrus 3 saya bacakan ayat 10 dan 11. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 11.
ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha. Ada inisiatif, ada kerinduan, ada satu hasrat. Berusaha mendapatkannya. Puji bagi nama Tuhan. Jadi kita lihat di sini ada hal yang Tuhan juga minta dari kita. Tuhan sudah menang. Kemenangan itu juga akan jadi milik kita. Ya, kalau negara kita awal peperangan dulu merdeka, itu didahului dengan pahlawan yang berani maju pantang mundur menyerah karena senjata. Ya, sekalipun senjatanya sederhana, pantang menyerah, satu tekad dan ternyata menang, berhasil dan mencapai kemerdekaan. Karena didahului dengan yaitu saudara-saudara berani. Ya, kemenangan itu sudah dicapai sehingga kemudian rakyat Indonesia mengalami kemerdekaan selanjutnya. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan sudah merebut dulu. Dia sudah mengambil alih. Musuh sudah ditaklukkan. Kemudian kita lihat dalam satu kemenangan. Seperti Daud, begitu Goliat dihancurkan, semua manusia liwat mengejar, menaklukkan dan menangkap orang Filistin. Tuhan sudah menang. Tuhan sudah mengalahkan kuasa kegelapan. Tadi kita telah melihat Alkitab katakan begitu Yesus mati disalib dan dia berkata sudah genap, maka kepala ular itu diinjak menggenapi kitab Kejadian 3 ayat 15. Dan Tuhan sudah menang. Kemenangan itu juga untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Bagian dari hidup saudara dan saya. Dan Tuhan minta salah satunya supaya kita menang. Sekeliling kita banyak taktik, tipu daya dan jerat dosa. Di antaranya kejahatan. Banyak kejahatan-kejahatan yang dikemas dalam kemanisan. Banyak kejahatan-kejahatan yang dikemas dengan keindahan dan kesenangan. Kalau kita tidak sadar, kita anggap enggak apa-apa, menarik, menyenangkan dan sebagainya, kita anggap tidak apa-apa. Kemudian akan menimbulkan apa-apa. Dan Tuhan katakan di sini supaya kita sadar, menjauhi. Tuhan sudah bukakan mata hati pikiran kita, keberadaan kita. Dan biar kita tahu bahwa ini berbahaya. Tuhan tidak ingin kita terus dalam keadaan yang cemar. Tuhan tidak ingin kita kalah sehingga ditaklukkan oleh dosa. Alkitab katakan jangan kamu ditewaskan oleh kejahatan, tapi tewaskan kejahatan itu dengan kebaikan. Tuhan banyak menolong kita. Apapun yang saudara sudah lakukan, ketahuilah Tuhan konsekuen, Tuhan bertanggung jawab. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia mengasihi kita. Puji bagi nama Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, mari saya akan ajak saudara memperhatikan firman Allah. Kita baca dalam yaitu Mazmur 115 ayat 12 sampai 16. Mazmur 115 ayat 12 sampai 16. Sana tertulis demikian. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kalau Bapak Ibu Saudara masuk dalam kelompok bilangan ini, ketahuilah ada janji berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Dan saya kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ada janji berkat. Kemenangan Tuhan sudah kejar. Kemenangan itu Tuhan yang punya. Keselamatan Tuhan yang punya. Jadi kalau sekalipun orang katakan awas dicegat dengan kematian membahayakan, katakanlah kalau Tuhan tidak kehendak, tidak akan terjadi. Puji bagi nama Tuhan. Kita masuk dalam doa.
Tuhan begitu baik dan ada janji berkat bagi orang yang menang, ya. Kemenangan Tuhan sudah kerjakan, kita tinggal mengikuti jejak dan langkah yang Tuhan kerjakan. Puji bagi nama Tuhan. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu terbaik, kesempatan yang terindah kami boleh masuk dalam peringati kenaikan Tuhan ke sorga. Ada janji berkat, ada kemurahan Allah, ada kemenangan, ada perkara yang indah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan masuk ke dalam sorga yang mulia dan Tuhan tidak membiarkan kami sendiri piatu. Tuhan kirimkan kuasa Roh Kudus untuk mendampingi, menopang kami semuanya. Terima kasih untuk apa yang Tuhan kerjakan. Berkati umat-Mu semua. Hamba-Mu telah berhenti dari pemberitaan firman ini. Tapi biar kuasa Roh Kudus menumbuhkan dan menghidupkan dalam pribadi kami masing-masing. Supaya kami boleh masuk dalam bilangan orang-orang yang benar makin bertambah benar. Yang suci makin bertambah suci menuju pada kedewasaan dan kesempurnaan iman. Sama seperti Tuhan. Terima kasih. Berkati usaha pekerjaan mata pencarian, pertanian, peternakan, perdagangan sidang Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan mereka, persoalan rumah tangga pribadi mereka masing-masing. Tuhan bela, campur tangan dan buka jalan. Terima kasih. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari kuasa Roh Kudus ada menyertai kami semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.